Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, langsung saja ke ini. Bernya kita di sini ingin mempresentasikan tentang produk fashion, yaitu Naufal Gallery. Kamu dikit nah. Enggak. Di mana kita telah meneliti bersama di Naufal Gallery. Jadi di sini kita diberi tema di mana yang telah kita teliti bersama, yaitu Naufal Gallery. Oke, selanjutnya. Baik, welcome to our presentation. Yang pertama, pembicara pertama itu ada saya, Konita Mubainul Umah, dan saya Elsie. Boleh duduk kamu. Ya, selanjutnya di sini ada sejarah, di mana setiap tokoh memiliki sejarah berkembangnya gitu. Dan tidak lupa, saya ingin memperkenalkan nama ownernya. Nama ownernya sendiri itu bernama Septelia. Bisa kalian panggil Bulia gitu aja, bukan Bulia Ustadz Lutfi ya. Ya, dulu beliau itu bekerja sebagai bidan. Akan tetapi setelah beliau sudah menikah dan memiliki anak, beliau resign dari pekerjaannya karena ingin lebih fokus ke anaknya gitu. Dan setelah beliau resign, otomatis beliau itu gabut kan di rumah, nggak ngapa-ngapain. Lah, beliau berpikir untuk bagaimana kalau membuka bisnis online di rumah. Lah, beliau itu pertama tuh iseng-iseng gitu untuk membuka bisnis online di rumah. Nah, pertama modalnya itu cuma 1 juta. Nah, kan awalnya cuma online nih, tapi kok makin banyak orang yang berdatangan di rumahnya, jadinya banyak yang offline gitu. Nah, karena banyak banget pembeli yang datang ke rumah, jadinya otomatis rumahnya tuh agak sumpek gitu loh, karena banyak orang dan banyak baju juga. Nah, sedangkan selain membuat rumahnya penuh tuh, nah juga mengganggu para rakyat. Kenapa mengganggu para rakyat? Karena memarkirkan motornya di parkiran bukan rumahnya. Gimana sih? Gimana? Masyarakat. Ya masyarakat. Masyarakat gitu. Nah, sehingga beliau itu berinisiatif untuk membuka toko baju sendiri. Nah, awalnya itu modal yang digunakan itu pinjam. Akan tetapi lama-kelamaan bisnisnya itu mulai berkembang dan bisa memiliki uang sendiri untuk toko bajunya. Nah, berintisnya itu sejak 2016 sampai sekarang. Next, selanjutnya. Oke, apa sih Naufal Gallery itu? Jadi Naufal Gallery itu merupakan toko baju yang berada di Cakaran. Nah, nama Naufal Gallery itu dari nama anak pertama, yaitu bernama Naufal. Next. Lah, adapun produk yang dijual di Naufal Gallery ada baju. Nah, baju itu ada kemeja, ada gamis, baju anak, celana, rok gitu. Dan selanjutnya ada sepatu dan sandal. Nah, ukurannya tuh dari ukuran dewasa, kecil, baik perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya ada tas. Nah, ya seperti biasa tas pada umumnya ya. Selanjutnya nih ada kaos kaki. Tersedia kaos kaki pria, wanita, dan juga ada anak-anak. Dan ada lagi produk yang dijual tapi disensor aja. Nah, adapun baju yang sering dicari yaitu menggunakan kain katun. Nah, kain katun ini tuh best sellernya.
Karena apa? Karena kainnya tuh adem kalau dipakai. Selanjutnya. Jadi Naufal Gallery itu produknya berasal dari, yaitu mengambil dari toko Matahari dan produk dari Jakarta. Jadi Naufal Gallery ini bisa menjual lewat offline, online maupun grosir. Tapi kalau grosir minimal 12. Dan offline buka dari jam 9 sampai jam 21 malam. Dan kalau online buka jam 8 sampai 16 sore. Terus ini adalah model produk. Jadi model produknya itu random. Dia nggak milih-milih. Jadi produk-produknya itu semua model itu random. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya tentang karyawan. Beliau itu mempunyai banyak sekali karyawan, kira-kira 23 karyawan. Akan tetapi ketika kita masuk nih ke dalam toko beliau, itu tuh kayak nggak kelihatan kalau banyak karyawan. Yang di depan tuh cuma mungkin 4, 3, kayak untuk apa? Untuk jaga tokonya, jaga kasir. Nah, di mana yang lain? Nah, yang lain ini tuh di dalam tokonya. Nah, ngapain di dalam? Yang pertama tuh ada yang bungkusin paket untuk dijual online, dan juga ada yang live, ya live ke TikTok gitu, sampai saya tuh terkejut ternyata apa karyawannya itu di dalam semua. Nah, gaji per bulannya itu 1 sampai 3 juta per bulan kurang lebih. Nah, terdapat karyawan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Yang sudah menikah sekitar 1 sampai 3 lah atau lebih. Nah, pada setiap karyawan mendapatkan reward. Nah, rewardnya itu apa? Seperti jalan-jalan keluar kota maupun ke luar negeri. Dan kira-kira di mana aja sih jalan-jalannya? Pernah nih di Singapura, ke Malaysia, umroh, Mekah, dan katanya nih Jumat kemarin nih ketika kita mau berangkat ke mana ya? Ke Jakarta ya. Itu apa? Beliau itu mau pergi ke Bangkok gitu. Gak cuma jalan-jalan tapi juga ambil baju juga di sana. Ya, seperti itu reward untuk karyawannya, dan masih banyak tempat lagi. Ya, tapi ya kita nyebutkan 4 aja ya kurang lebih. Selanjutnya. Apakah Naufal Gallery pernah membuat produk sendiri? Ya, Naufal Gallery pernah membuat produk sendiri, di mana dia mengambil dari suatu konveksi, dan dia mengambil di konveksi itu seperti gamis, lalu diberi label sendiri. Akan tetapi kegiatan itu tidak berjalan dengan lama, dia berjalan cuman sebentar. Karena si owner Naufal Gallery ini, dia orangnya belum bisa fokus ke hal seperti itu, dan juga dia juga seorang yang bermalas-malasan. Jadi suatu pengusaha, jika dia nggak fokus, terus dia nggak telaten, pasti usaha itu nggak akan berkembang dengan baik, dia pasti malah menurun. Oke, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada omset. Kalau hari biasa itu kurang lebih sampai 1 miliar. Dan kalau hari yang ramai ataupun hari Ramadan tuh sekitaran 3 miliaran. Ya agak lumayan, banyak banget. Sampai miliaran. Nah, terkejut saya. Gimana saja? Omset per bulan. Kayaknya insya Allah per bulan. Ya. Dan adapun platform yang sering dipakai itu ada Facebook, TikTok, Shopee. Akan tapi yang paling sering digunakan tuh ada insya Allah Facebook ya. Kata-kata ya kamu. Kata-kata ya kamu. Kata-kata. Aku. Oke, selanjutnya ownership. Menjadi pengusaha harus berani menerima resiko. Kalau nggak mau mending jadi karyawan. Lah, ya, next. Temui Naufal Gallery, bisa ditemui di Facebook yaitu Naufal Gallery Branded, juga bisa di Instagram yaitu ng_gallery. Nah, tempatnya ada di Jalan Raya Dangles, Cakaran Gembyang, Sudamuti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Nah, Ini foto kita, ini ketika pas kita tanya jawab, ini ketika kita foto di depan di depan tokonya, terus ini pas kita milih-milih baju. ya lihat-lihat gitu ternyata bagus-bagus gitu. Ya, Ini beli. Kita lihat-lihat Lihat-lihat sambil ada yang beli, ada yang beli. Contohnya Ustazah Adila juga beli di sana. Ya. Nah, engkau baik. Ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan nanya. Ustaz Eka. Kira-kira apa ya? Maksudnya Novel Galeri ini bisa sampai maksudnya gini kan dari awal rumahan usahanya Ya. sampai sebesar itu. Nilai lebihnya yang kamu dapatkan dari sana itu apa? Entah itu dari produk. Maksudnya di produknya dengan yang lain apa sih bedanya? Mungkin bedanya di pasar bedanya apa? Apa kualitasnya bagus atau dari harganya? Ya, maksudnya titik pinpointnya lah sekarang. Pinpointnya itu apa sih yang membedakan sama orang lain sampai dia bisa sampai di titik itu? Aku tahu. Nah, di sini Bu Septiala sendiri kan mengambilnya dari matahari, seperti kayak barang yang udah tidak terlalu terjual, jadi kayak barangnya tuh kayak barang lama gitu, barang lama yang otomatis harganya tuh turun karena diberikan ke Bu Septiala sendiri. Jadi kayak harganya tuh miring, sedangkan kan dijual lagi sama Bu Septiala. Nah, kan dijual kembali dengan harga yang miring, tapi juga ada brandnya kayak Nevada, banyak brand-brand yang gitu. Jadi kan dengan harga yang miring, tapi kan juga dapat brand yang bagus gitu. Jadi banyak orang tuh tertarik ke sana. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ayo selanjutnya, ya silakan. Ya. Ya. Waktu kita ke sana itu, kalau yang ada, saya tuh lihat sendiri pengalaman kalian kan bisa dijual lebih mahal. Jadi kalau saya bisa dijual lebih mahal, bisa dapat untung yang lebih banyak. Kenapa bisa dijual lebih mahal? Nah, karena bekas. Bentar. Baju seandainya kalau dijual dengan harga yang mahal, otomatis sama aja dong seperti harga di matahari. Terus apa bedanya Bu Septiala ini tuh menjualnya lagi gitu? Kalau harganya tuh nggak miring dan nggak ada perubahan harga gitu. Kayak kalau orang minat kan gara-gara harganya juga miring. Kalau nggak miring ya ngapain beli ke Bu Septiala gitu. Jadi kurang tertarik nanti malahan. Ada lagi? Ayo Mbak Faza, nanya. Mungkin Sama kayak tadi, potensi ini nggak ada potensi juga reseller, maksudnya dengan harga lebih miring, kan itu harganya lebih miring. ya. Kayak kamu Pak, ada nggak dalam pikiran kamu juga untuk bisa menjual produk yang ngambil dari beliau untuk dijual? Bisa. Bisa karena di Ada syaratnya, Pak? syaratnya nggak ada syaratnya kan ya? Enggak ada. Nggak ada syaratnya kan, biasanya juga kan jualan grosir gitu. Ya, berarti jualan grosir gitu. Minimal 12. Maksimal. Ya, maksimal. Minimal 12. Iya, selusin. Ya. Ini berfotoannya di samping. Ini Nah, orangnya, itu ownernya. bisa dilihat ownernya tuh masih muda sekali. Umurnya 34 tahun. Ya, Pak Rizal mungkin mau buka bisnis juga. Ya, Silakan. Masih panjang Ustadz umurnya. Ownernya itu ownernya juga pakai baju dari tokonya sendiri. Nama suaminya saya nggak berani nanya. contoh pekerjaannya. Nanti takutnya. Tapi kalau tentang pekerjaannya sih suaminya itu
IT. Pekerja IT dan juga ya bantuin toko di sana. Berarti omsetnya lebih banyak istrinya. Iya, Ya. masih banyak istrinya. Cinta nggak harus setara Cinta nggak soal harus uang, setara kan soal bisa uang. bersama-sama gitu. Nyari uang sama-sama. Mbak Eka juga gitu, ayo. Gimana awal cerita Bu siapa namanya? Bu Septelia, Septelia. kuliah gitu. Bisa menjual matahari. Kenapa bukan Ramayana atau Jahiran? Macam bisa ngambil dari mana? Mana kronologinya itu? Coba. Jadi dulu Bu Septelia itu kayak diremehin sama teman-temannya. Masa ya bisa ngambil apa lewat matahari gitu. Jadi Pak Bu Septelia itu kayak ya udah aku bisa kok ngambil dari matahari. Nah, itu terus ngambil dari matahari. Teknisnya. Oh, Menghubungi siapa? Kok bisa sampai ke situ kan nggak semua orang bisa. kalau seperti itu kuliah ya. Kuliah tuh nggak menjelaskan sampai segitunya. Cuman ya nggak terlalu dalam menjelasinnya. Tapi mungkin dari orang ke orang mungkin punya kenalan, jadinya dikasih nomor WA-nya atau gimana gitu. Yang penting ngomong, Ustaz. Ada ya? Sudah? Ayo silakan yang mau nanya-nanya lagi. Adim. Seperti Mbak Faza ingin menanyakan sesuatu. Dari tadi ke udah. Iya, Mbak Faza Ngode-ngodein ingin juga. ngode-ngode saya tapi nggak kewujud gitu. Yang ngantuk silakan tanya. Silakan Mbak Faza, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa karyawannya banyak. Iya. Ya. Adakah spesifikasi tertentu dalam rekrutmen karyawan? Om, Ada. ada. Jadi pertama itu diterima satu bulan terus lihat kerjaannya. Kalau misalnya 1 bulan itu berjalan dengan lancar, baik, bagus, pemasarannya, jadi dilanjutin. Jadi itu nunggu 1 bulan dulu. Pekerjaannya. Iya, pekerjaannya. Itu nunggu Umum. Oh ya. Oh berarti gini ya, karyawan itu dia juga kan tadi harus penjualannya ya? Enggak, orangnya cara bekerjanya gimana? Kalau misalnya enggak enggak diterima. Ya kayak teliti gitu ya, bagus. Silakan Ustaz. Silakan. Di sana juga ada pekerja laki-laki yang bungkus-bungkusin gitu. Bungkusin paket. yang ini loh, yang live TikTok itu perempuan karena lebih banyak bicaranya gitu. Satunya nyanyi. Kalau Ustaz bisa ya enggak apa-apa. Ya, silakan Ustaz, antum mungkin nyambi pekerjaan. Mungkin nanti antum bisa dapat diumrohin. Ya, bisa umroh juga. Dan juga ya, Saya mau nanya, bagaimana manajemen mengaturnya barang-barang yang didisplay sama yang di gudang? disiplin. Yang dipajang-pajang sama yang di gudang. Ya, Terus manajemen gimana kapan dia dipajang? Terus apa namanya? Karena kan banyak macamnya dan satu-satu kan pasti punya ukuran yang lain-lain. Nah itu gimana manajemen yang novel dari dalam kamu saya mencerna. Aku mencerna. Nah, jadi laki Sunda gitu. Ya, random gak sih? Iya random. Iya random. Iya. Jadi, aku jadi manajemennya kan ono iki sing dijual kan ono sing nek gudang, bangun ono sing nek toko. Nah, apa sing dipajang nek toko kok piye? Ya random aja sih.
sebenarnya, tapi nggak semuanya gitu kan, banyak stoknya. Itu mungkin untuk contohnya gitu, paham nggak? Nah, kan sampai barangnya lelek panjang kayak tadi. Akan dipilih. Ini berarti ini barang kan? Dipilih. Mungkin barang-barang yang dipilih dan mungkin satu contoh ini. Paham nggak? Jadi barang-barangnya itu dipilihin yang mana yang bagus dan mana yang enggak bagus. Yang kurang bagus gitu kan, ya. Tapi yang nggak bagus berarti nggak display. Lalu gimana penjualannya? Nah, juga kurang bagus kan, mungkin apa jenenge itu gak kurang bagus, bukan kurang bagus, kayak modelnya gitu, modelnya kurang menarik untuk dipajang, jadinya mungkin lebih ditaruh di gudang aja. Mungkin ada yang mau pesan grosir kan bisa. Berarti itu dimasukkan ke barang grosiran. Iya, dimasukkan ke barang grosiran. Tidak merugikan bagi konsumen. Insya Allah tidak, karena juga dipilih-pilih juga. Terus untuk klasifikasi grosir bagaimana? Klarifikasi. Kok bisa grosir? Apakah barang-barang yang tidak layak di display semuanya dimasukkan ke grosir? Atau bagaimana? Tidak. Tidak. Barang yang tidak bagus itu. Kok iya Pak Om? Bentar. Barang yang tidak bagus itu maksudnya gimana ya? Ini misalnya barang grosir kan? Iya kan, barang bagus kan. Barang kurang bagus kayak piye kan loh. Enggak sih. Nanti malah lama-lama. Ya, seperti itu. Sudah. Ya, kurang bagus di sini itu bagus semuanya. Bagus, tapi ya mungkin kurang terlalu menarik gitu. Kan terkadang-kadang selera semuanya tuh bagus, tapi mungkin selera orang tuh kan beda-beda tuh. Ada nih mungkin Mbak si sukanya tuh outfitnya tuh yang kayak rock and roll gitu. Yang Mbak Faza sukanya yang kayak cewek bumi. Mbak Dinda sukanya yang kayak cewek skena. Nah kan beda-beda tuh. Nah bisa jadi yang bajunya yang kayak outfit rock and roll kan kayak kurang bagus gitu di mata orang yang cewek bumi gitu. Ya kan orangnya beda-beda gitu. Jadi kan tergantung orangnya. Untuk menilai suatu barang kan tergantung orangnya. Gitu. Enggak apa-apa, sebentar ngomong. Sudah enggak apa-apa. Saya enggak apa-apa. Saya enggak apa-apa. Saya paham, enggak usah. Kan seperti yang kalian kenalkan, barangnya kan banyak ya. Iya. Itu setelah kamu belajar, itu bagaimana caranya menghabiskan untuk meningkatkan penjualan agar tidak menumpuk barang. Dengan cara online dan live gitu. Biar barangnya nggak numpuk banyak. Jika sering nih diobrolin di live gitu. Live biasanya live dong. Iya, obral. Kayak nggak obral ya. Live gitu ya, jual, nggak obral, kayak ya jual di live gitu biar banyak yang minat. Bagaimana, ada yang tanyakan lagi? Sudah ya? Sudah ya? Mau kencing? Mau kencing? Ya. Apa sih ini? Ya sekian dari kami. Barangnya sekian. Ini gak jelas lah.
Gak apa-apa, sedadak. Berdiri. Oke, Ya, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. dan bagi saya juga. Ya, Terima kasih terima kasih telah menyaksikan kita dengan tidak mengantuk ya. Ngantuk teman-teman. Usahakan jangan mengantuk. Karena Itu yang masih pojok jangan mengantuk. masih panjang perjalanan kita. Masih 3 orang ya. Ya, sekian dari kita. Apabila ada salah kata ketika menyampaikan ataupun menjawabnya yang kurang pas gitu, kita mau maaf yang sebesar-besarnya. Karena kita juga bukan ownernya. Juga ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.